Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi, Bapa yang kami agungkan dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 57 ayat 1-12 yang berkata demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setia-Mu besar sampai ke langit dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul menarik untuk Mazmur pasal 57 ini, yaitu diburu musuh tetapi ditolong Allah. Mazmur ini ditulis ketika Daud diburu Saul dan harus melarikan diri ke gua-gua. Ketika itu Daud berseru memohon belas kasihan Tuhan. Ia menceritakan kesulitan yang ia hadapi. Dan yang menjadi kunci kemenangan Daud adalah ia terus bersyukur serta berharap kepada kemuliaan, kasih setia, dan kebaikan Tuhan. Diyakini bahwa Daud menulis Mazmur 57 ketika sedang melarikan diri dari kejaran Raja Saul yang menyimpan kebencian di dalam hatinya kepada anak bekas penggembala itu. Daud bersembunyi di gua dan nyaris tidak dapat lolos dari kejaran orang-orang yang memburunya. Untuk sementara waktu ia merasa aman, tetapi ia sadar
bahwa ancaman masih menunggu di luar gua. Kita semua pernah mengalami hal seperti ini. Mungkin tidak bersembunyi di dalam gua, tetapi sama-sama dikejar sesuatu yang membuat hati kita takut dan menjadi tidak tenang. Mungkin itu sebuah kesedihan yang mendalam akibat kematian orang yang kita kasihi. Mungkin itu sebuah ketakutan akan masa depan yang mungkin belum jelas. Atau mungkin itu deraan penyakit yang tak kunjung sembuh. Dalam keadaan seperti ini, Allah tidak selalu menghilangkan kesulitan yang ada, tetapi Allah selalu hadir untuk menolong kita. Kita berharap Tuhan akan mengangkat dan membawa kita ke tempat yang aman, sama seperti Daud yang mengharapkan pengejaran Saul segera berakhir. Kita memohon kepada Allah untuk menghentikan penderitaan dan membuat jalan menuju hari esok menjadi mulus dan lurus. Kita memohon kepada Tuhan untuk menghilangkan pergumulan kita. Namun kesulitan itu masih tetap ada. Saat inilah kita harus mencari perlindungan di dalam Allah. Sebagaimana yang dilakukan Daud. Saat bersembunyi di dalam gua, Daud berkata, "Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saat begitu banyak hal dalam dunia ini yang membuat kita takut, khawatir dan gentar, mari datang kepada Yesus, Tuhan kita. Jadikan Tuhan Yesus tempat perlindungan dari segala ancaman dan bahaya. Jangan biarkan diri kita jauh dari tempat berlindung. Ketika kita tetap berada di dalam Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita, maka amanlah jiwa kita. Percayakan segenap kehidupan kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Apakah saudara sedang berada di tengah-tengah permasalahan? Carilah perlindungan di dalam Allah yang Maha Tinggi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman Daud di dalam gua mengajarkan kepada kita bahwa tempat berlindung sejati bukanlah soal lokasi fisik, melainkan soal posisi hati kita di hadapan Allah. Gua memang melindungi Daud dari kejaran Saul secara jasmani, tetapi yang sungguh memberi ketenangan bagi jiwanya bukanlah dinding batu yang tebal, melainkan keyakinannya bahwa ia berada dalam naungan sayap Tuhan. Daud sadar bahwa ancaman belum berakhir, bahaya masih ada di luar, musuh masih mengintai. Namun di dalam Tuhan ia menemukan ketenangan yang tidak dapat dicuri oleh keadaan apapun. Inilah yang seringkali sulit kita pahami dalam kehidupan rohani kita, bahwa perlindungan Tuhan bukan berarti masalah langsung lenyap, bukan berarti badai langsung reda, bukan berarti situasi langsung berubah. Berlindung kepada Tuhan berarti kita aman di dalam penyertaan-Nya, meskipun kita masih berada di tengah badai. Daud masih berada dalam pelarian, masih dikejar untuk dibunuh, tetapi hatinya tidak dikuasai ketakutan, sebab ia tahu kepada siapa ia berlindung. Inilah iman yang dewasa. Iman yang bukan bergantung pada perubahan keadaan, tetapi bergantung kepada kesetiaan Tuhan. Kita pun sering mencari gua-gua dunia sebagai tempat perlindungan, entah itu dalam bentuk uang, jabatan, relasi, kekuasaan, hiburan, atau pelarian-pelarian lainnya. Namun semua ini hanya memberi rasa aman yang semu dan sementara. Hanya Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan yang sejati, yang tidak pernah runtuh, tidak pernah gagal, tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita benar-benar menjadikan Tuhan sebagai tempat berlindung, kita akan belajar berkata seperti Daud, "Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap." Sekalipun keadaan belum siap menjadi baik, hati yang siap percaya, siap berserah, siap berharap, siap memuji Tuhan di tengah tekanan. Inilah tanda bahwa jiwa kita
benar-benar berlindung di dalam Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, perlindungan Tuhan bukan hanya menjaga kita dari bahaya, tetapi juga memulihkan batin kita yang remuk oleh tekanan hidup. Banyak orang tampak baik secara luar, tetapi di dalam batinnya penuh dengan luka, trauma, kekecewaan, kepahitan, dan ketakutan yang terpendam. Mungkin orang bisa senyum di luar, orang bisa tertawa di luar, tetapi kita tidak tahu di dalam hatinya. Tuhan sebagai tempat perlindungan bukan hanya menjadi perisai dari serangan luar, tetapi juga menjadi tabib bagi luka-luka batin kita. Daud tidak hanya berseru minta diselamatkan dari musuh, tetapi ia juga memuliakan Tuhan dengan mazmur dan ucapan syukur di tengah penderitaannya. Ini adalah pelajaran besar bagi kita. Ketika kita mau tetap memuji Tuhan di tengah tekanan, ketika kita mau tetap mengandalkan Tuhan walau hati kita sedang hancur, disitulah proses pemulihan dimulai. Banyak orang ingin keluar dari masalah terlebih dahulu, baru mau bersyukur. Tetapi Daud justru bersyukur di tengah masalah. Ia memuliakan Tuhan bukan karena keadaannya sudah berubah, tetapi karena ia percaya Tuhan tidak pernah berubah. Maka perlahan-lahan ketakutan berubah menjadi pengharapan, kegelisahan berubah menjadi damai sejahtera, dan kelelahan jiwa berubah menjadi kekuatan yang baru. Dari dalam gua yang gelap itulah lahir pujian yang menggema sampai hari ini, menguatkan jutaan orang percaya bahwa Tuhan benar-benar adalah tempat berlindung yang setia. Dan hari ini, gua kita mungkin berbeda bentuknya, mungkin berupa tekanan hidup, krisis ekonomi, pergumulan keluarga, penyakit, atau pergulatan iman. Namun Allah yang menjadi tempat perlindungan tetap sama. Dia setia, kuat, penuh kasih, dan tidak pernah gagal melindungi umatnya yang datang kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari datang kepada Tuhan, sebab Dialah tempat perlindungan kita. Dia akan menjaga hidup kita dan memberkati seluruh kebutuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, atas segala berkat-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami. Firman-Mu yang menuntun jiwa kami kepada seluruh kehendak-Mu. Kepadamu-lah jiwa kami datang berlindung di tengah segala ketakutan, kekhawatiran, tekanan, dan pergumulan hidup yang kami hadapi. Kami percaya bahwa Engkau adalah tempat perlindungan yang aman, yang tidak pernah goyah dan tidak pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami untuk tidak bersandar pada kekuatan kami sendiri, tidak mencari perlindungan pada hal-hal dunia yang fana, tetapi sepenuhnya berharap kepadamu. Seperti Daud yang berlindung dalam naungan sayap-Mu, kami pun mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Lindungilah hati kami dari ketakutan yang berlebihan. Pulihkan jiwa kami yang lelah, kuatkan iman kami yang lemah, dan mampukan kami untuk tetap memuliakan nama-Mu dalam segala keadaan.
Kami percaya di dalam Tuhan kami aman sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus tertanam dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan, kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.